Baik, kita ketemu lagi dalam subtema bahasan dari etika moral hukum dan etika profesi farmasi dari mata kuliah Undang-Undang Etika Kesehatan. Etika secara umum berasal dari kata ethos yang mengatur kode etik masyarakat. Jadi secara umum, etika di masyarakat bisa dimengerti dengan berbagai kata, kemudian ada juga etika profesi yang kita bisa pahami sebagai kode etik yang mengatur tentang profesi, suatu profesi. Etimologis dari etika berasal dari kata ethos yang artinya jamak ta eta yang mengartikan adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan moral berasal dari kata mos yang berarti mores yang berarti kebiasaan adat istiadat. Jadi etika itu kita bisa terjemahkan sebagai adat istiadat dari suatu kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu, entitas tertentu. Kemudian etika berasal dari kata etos bahasa Yunani yang berarti karakter atau watak kesusilaan atau adat istiadat. Sedangkan menurut Martin tahun 1993, etika dapat didefinisikan sebagai the disciplines which can act as the form index or reference of our control system. Artinya, etika ini adalah suatu adat istiadat kebiasaan yang mengatur kinerja, indeks kinerja dari suatu asosiasi atau suatu entitas masyarakat atau juga bisa menjadi suatu kontrol referen dari suatu sistem tersebut. Bagaimana dijalankan adat istiadat tersebut. Nah, itu yang digambarkan oleh Martin. Nah, etika kemudian berkembang dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu baik buruk tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai-nilai yang benar atau salah yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, kita mengenal nilai benar dan baik itu adalah relatif yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Nah, di sini kita lebih mengenal pada suatu peribahasa di mana bumi diinjak, di sana langit dijunjung. Artinya, di setiap daerah akan memiliki etika dan kode etik tertentu terhadap penilaian baik, buruk, atau benar, salah dari suatu kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Kalau kita lihat dari kerangka, di sini hanya Bapak berikan berdasarkan kerangka etika itu dari bahasa Yunani, kemudian bidang keilmuan, kesusilaan, bahasa Latin. Nah, secara menyeluruh ini tata bahasa yang akar kata yang dicari dan dipelajari. Nah, informasi ini dapat memperkaya kita bahwa etika itu adalah secara dasar memiliki suatu makna kaitan dengan adat istiadat dan morales. Etika kita bisa bagi menjadi moral dan etika. Nah, moral dalam bahasa Latin, etika bahasa Yunani. Morales, mos, moris, adat, istiadat, kebiasaan, atau tabiat watak akhlak cara orang hidup. Sedangkan menurut etika Yunani, etos, adat istiadat, dan kebiasaan. Jadi, judgement penilaian hati nurani, penilaian yang sering disebut dengan judgement atau kegiatan praktis seseorang di dalam masyarakatnya. Nah, kita teruskan kaidah-kaidah dasar pada moral, ada beneficial dan non-maleficial. Jadi keuntungan bersama dari suatu society. Itu yang menjadi dasar dari kaidah-kaidah dasar moral. Kemudian selanjutnya, respect for person. Kita harus hormat kepada setiap orang yang ada. Kemudian justice, keadilan, dan budi pekerti. Nah, etika ini ditanamkan melalui pendidikan, kemudian penelitian dan pengembangan, dan juga mengacu pada pengembangan. Fungsi dari suatu etika pada umumnya, etika berusaha memberi suatu petunjuk tiga hal
pertanyaan yang senantiasa kita geluti. Apakah yang aku atau kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah kita hadapi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita akan mengatur pola koeksistensi kita dengan orang lain? Yang ketiga, akan menjadi manusia macam apa kita? Nah, inilah fungsi dari suatu etika di masyarakat secara umum. Ketika kita paham fungsi ini, kita akan bilang orang yang beretika. Wujud dan hasil dari suatu etika dapat berwujud suatu pemikiran yang sistematik kritis tentang morales. Yang dihasilkan dari etika secara langsung bukan kebaikan, melainkan pengertian yang mendasar dan kritis bagaimana adat kebiasaan itu dikerjakan. Kita mulai bahwa etika itu pada umumnya dibagi menjadi dua. Etika umum dan etika khusus. Etika umum mengatur bagaimana masyarakat secara menyeluruh. Etika khusus mengandung aturan pada suatu individual atau suatu institusional atau sosial yang meliputi pada kajian filsafat, kajian ilmu filsafat moral dan morales atau praktek bagaimana kita melakukan praktek pedoman yang bersifat profesional, baik, buruk, benar, salah. Nah, ini klasifikasi dari etika. Sistematika dari suatu etika pada umumnya ada etika umum khusus, tadi kita sudah bahas. Umum pada umumnya membahas prinsip-prinsip dasar moral seperti bagaimana kita mengertikan etika dan fungsi etika. Sedangkan etika khusus, etika individu dan etika sosial. Etika khusus menerapkan suatu prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia atau pada masing bidang entitas suatu asosiasi. Nah, itu etika khusus. Selanjutnya, etika atau moral etika asas aturan kode etik dari suatu profesi. Nah, di sini ada step by step atau langkah-langkahnya. Ajaran moral. Kita lihat pertama ajaran moral ada ajaran bagaimana manusia harus hidup beretika menjadi suatu manusia yang baik. Pada nilai moralnya adalah suatu nilai sistem tentang perbuatan manusia yang dianggap baik buruk. Jadi nilai pantas tidak, baik buruk, salah benar. Nah, itu batasan-batasan dari suatu nilai. Kemudian kita masuk pada falsafah moral. Itu mencari penjelasan mengapa perubahan nilai baik buruk atau benar salah harus dilakukan atau dasar-dasar yang mendasari nilai falsafah moral tersebut. Baru kita masuk kepada etika, teori-teori etika yang terkait dengan kerangka berpikir yang disusun oleh filsuf tentang hal-hal tertentu yang memberikan pembenaran mengapa suatu perbuatan dinilai baik dari aspek pendekatan moral. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan dasar azas moral, kita langsung masuk ke asas-asas etika, yaitu asas-asas yang diturunkan dari teori-teori etik sebagai kaidah-kaidah dasar moral bagi manusia. Kemudian masuklah kepada tatanan aturan-aturan dari suatu etika, yaitu seperangkat norma atau pedoman untuk mengukur perbuatan berupa aturan atau larangan yang didasarkan pada asas-asas etika. Kemudian kita bisa turunkan dari etika aturan itu masuk ke dalam suatu kode etik profesional, yaitu seperangkat aturan etik yang khusus berlaku pada suatu anggota asosiasi tertentu sebagai suatu konsensus atau perjanjian bersama yang memuat tentang aturan dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam profesi tersebut. Nah, itulah yang namanya kode etik profesi, rule of conduct. Jadi, kode etik dari suatu profesi. Nah, ketika kita masuk pada asas-asas etika tradisional dan asas-asas etika medis kontemporer, jadi tradisional ada beneficial, non
efisiensi atau premium non nocere, kemudian menghormati hidup manusia, konfidensialitas, kejujuran, kemudian tidak mementingkan diri sendiri, kemudian budi pekerti atau tingkah laku yang luhur. Ini secara tradisional dari entitas suatu kehidupan yang berbasis pada etika-etika medis tradisional. Kalau etika-etika medis kontemporer menghormati otonomi pasien. Jadi hak pasien itu harus ditempatkan pada tempat yang tertinggi. Kemudian human right pasien juga harus ditempatkan pada tempat yang tertinggi dan hak asasi manusia. Berikutnya adalah keadilan, justice. Kemudian yang ketiga adalah kata benar, truth telling atau veracity. Artinya seorang yang beretika medis yang baik harus mengerjakan hal-hal seperti ini antara kombinasi etika medis tradisional dan juga etika medis kontemporer. Etika profesi, nah di sini adalah suatu pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab suatu atau sekelompok orang yang memiliki profesi tertentu. Kode etik adalah untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat oleh suatu profesi tertentu, diperlukan suatu kode etik. Kode etik adalah prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan oleh anggota komunitas profesi tertentu. Kode etik disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi tertentu tersebut. Kode etik profesi idealnya disusun oleh profesi itu sendiri dengan melibatkan orang-orang yang memahami seluk-beluk bentuk profesi tersebut dan para ahli etik dengan didukung oleh organisasi profesi yang solid. Sanksi, nah kalau kita bertanya sanksi atas pelanggaran kode etik, sanksinya atas pelanggaran kode etik pada umumnya adalah identik dengan sanksi terhadap pelanggaran norma-norma agama, kesusilaan, dan sopan santun. Jadi disiplin etik yang terjadi. Nah, akan berbeda dengan norma hukum nantinya. Arti penting dari suatu organisasi profesi, secara intern organisasi profesi dapat memberikan sanksi yang telah disepakati bersama kepada anggotanya yang telah melanggar. Organisasi yang solid memungkinkan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyandang profesi yang bersangkutan. Nah, kalau di setiap organisasi profesi biasanya ada komisi etik dan disiplin dari komisi tersebut. Seperti pada Ikatan Apoteker Indonesia, ada yang namanya Komisi Etik Disiplin Apoteker Indonesia, baik yang di pusat, kemudian di provinsi maupun di cabangnya masing-masing. Nah, disinilah yang pertama kali melakukan penilaian apakah anggota profesinya telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Kode etik dan norma hukum. Nah, ketika kita sandingkan bagaimana kode etik dengan norma hukum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika pelanggaran yang terjadi tidak lagi sekedar berkaitan dengan kode etik, tapi sudah memasuki wilayah norma hukum, maka pemberian saksi di samping organisasi profesi yang bersangkutan harus juga diserahkan kepada negara yang terkait pada peraturan yang dilanggarnya, sesuai juga dengan cara tata cara beracara dan berlakukan baik dia acara pidana maupun acara perdata. Nah, itu yang terjadi di dalam kedua pelanggaran kode etik dan hukum. Law. Kita tahu hukum. Law adalah body of rule of human conduct within community and enforced by external power for order and justice. Jadi hukum itu tujuannya untuk menata kehidupan manusia dalam suatu state. State itu adalah negara, society,
Nah, kemudian dari negara ada lebih rendah hukum yang mengatur wilayahnya daerah, provinsi, hukum yang mengatur wilayahnya kabupaten, kota. Nah, itu yang terjadi kita miliki di Indonesia. Sedangkan moral is a body of rule for human conduct within a community enforces by internal power for order and justice. Nah, hukum ini kekuatan eksternal yang menjaga entitas manusia satu dengan yang lainnya. Sedangkan moral ada muncul dari dalam. Nah, adik-adik bisa pahami. Bagaimana ketika adik-adik besok menjadi apoteker, ada kekuatan moral seperti dasar-dasar fondasi dari profesional. Itu kekuatan moral yang akan kita lakukan dalam melakukan pelayanan atau praktek kefarmasian. Sedangkan ada aturan hukum. Salah satu contohnya adalah standar pelayanan kefarmasian. Di apotek, di puskesmas, di rumah sakit. Ini standar hukum yang harus kita ikuti. Nah, disinilah ada niat dari dalam, ada aturan dari eksternal. Sehingga kawinlah dia menjadi suatu kekuatan. Etika dan hukum menurut standar dan moral yang minimal, larangan-larangan isinya. Kemudian etika merupakan standar moral yang tertinggi. Jadi larangan-larangan dan hal-hal yang dilakukan kepada pasien pada posisi tertentu. Kemudian berikutnya adalah perbuatan seorang yang bersifat profesional. Bisa dia etik legal, etis tidak legal, atau tidak ada yang kriteria secara melanggar etik dan hukum. Bisa juga bisa bersifat tidak etis dan legal, misalnya dokter mengiklankan dirinya atau apoteker mengiklankan dirinya. Nah, ini kadang-kadang akan baur besok. Sekarang banyak juga apoteker mengiklankan dirinya tapi tidak terlihat, contohnya dengan bermedsos. Apakah itu etis? Apakah itu legal? Kembali pada aturan nanti yang diterapkan. Etis tidak legal, dokter membuat tagihan palsu kepada perusahaan atau asuransi untuk pengobatan biaya. Itu tidak legal, tapi etiskah? Mungkin tidak etis juga. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita bisa lihat. Ini salah satu contoh kasus Sukma Ayu yang saat itu secara hukum dia tidur sampai 6 tahun, tapi masih dibantu dengan pernapasan. Karena dua keluarganya menginginkan masih tetap, akhirnya dijalankan. Keputusan medis ya harus dikerjakan. Keputusan etis ada pada siapa? Keluarga. Keputusan yang lain Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa memutuskan apa. Nah, disinilah perlu suatu pertimbangan yang khas di mana ranahnya akan berbeda. Bisa saja pasien pulang paksa, di mana keluarga memaksa karena kecukupan biaya yang tidak ada sehingga dia dipaksa pulang untuk dirawat di rumah, akan berbeda. Tapi kalau pasien under perawatan di bawah asuransi, hal yang berbeda juga akan terjadi. Nah, disinilah akan menjadi suatu pilar-pilar keputusan klinis dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan data-data medis, baik dia biomedik, indikasi medis, atau berdasarkan kepentingan etis, etika, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sehingga ada mindset non-medis, struktur psikososial, dan budaya. Nah, ini sering mengganggu atau sering memberi intervensi dalam melakukan suatu kegiatan baik di dunia timur maupun di dunia barat dalam kegiatan medis. Secara prinsip, jadi prinsip-prinsip dasar dari suatu etis prima facie. Artinya di sini ada beneficial, non-malvencial, autonomous justice. Ada content actual features quality of life, ada clinical decision making. Nah, semua ini berdasarkan pada keputusan-keputusan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang terbaik menjadi suatu pertimbangan dalam menjalankan suatu praktek kesehatan.
Mari kita masuk adik-adik pada sumpah dan janji apoteker yang diatur berdasarkan PP 20 tahun 62. Di sini dikatakan bahwa apoteker harus melakukan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya. Nah, ketika itu bunyi sumpahnya, demi Allah saya bersumpah atau berjanji. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama di bidang kesehatan. Janji pertama yang disampaikan seorang calon apoteker adalah dia membaktikan hidupnya kepada kepentingan perikemanusiaan. Yang kedua, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya. Artinya, kita disumpah untuk merahasiakan. Ketika saya baca seseorang, misalnya kamu si Eka, oh kamu sakitnya spilis, kemudian saya omongin ke pacarnya dia sakit spilis, itu nggak boleh. Atau resep itu ada rahasia medis, saya nggak boleh obral kemana-mana. Saya infokan, itu kita harus pegang. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Misalnya saya tahu, saya seorang ahli forensik, saya tahu bagaimana meracik dari efedrin menjadi metamfetamin. Saya nggak akan gunakan ilmu itu, karena itu jelas-jelas akan melanggar hukum, atau saya membuat racun untuk meracuni seseorang, jelas tidak boleh. Selanjutnya, saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian. Ini janji kita kepada Sang Pencipta. Kemudian, dalam menunaikan tugas kewajiban saya akan berikhtiar, artinya berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan agama, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartean, atau kedudukan sosial. Jadi kita harus hadir melayani semua pasien kita adalah sama. Nah, demikianlah ikhtiar, sumpah, dan janji sungguh-sungguh dengan penuh keinsyafan. Nah, ini diatur oleh negara untuk kita sebagai apoteker dalam menjalankan tugas kita. Nah, ketika kita bicara praktek profesi, di sini ada 3 pilar, etik, kemudian hukum, dan peraturan. Nah, kode etik di sini, untuk kode etik farmasi diputuskan dalam Kongres Nasional 2005. Kode yang merupakan kode etik apoteker Indonesia. Yang isinya ada mukadimah, ada bab 1 kewajiban dari pasal 1 sampai pasal 8 kewajiban umum. Kedua adalah kewajiban apoteker terhadap penderita dari pasal 9, kemudian kewajiban apoteker terhadap teman sejawat, bab 3 pasal 10 sampai dengan 12, kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya, bab 4 yaitu pasal 13 dan 14. Sedangkan penutup bab 5 adalah pasal 15. Nah, inilah isi dari kode etik apoteker Indonesia. Nah, mukadimah isinya bahwa seorang apoteker dalam menjalankan tugas kewajiban serta dalam mengamalkan keahlian harus senantiasa mengharap bimbingan dan keridahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa, serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh pada sumpah dan janji yang diucapkan. Menyadari akan hal tersebut, apoteker di dalam pengabdian profesi berpedoman pada satu ikatan moral, yaitu Kode Etik Apoteker Indonesia. Nah, ini contoh-contoh implementasi yang ada dalam buku saku Kode Etik Apoteker Indonesia.
Nanti adik-adik bisa cari, bisa searching. Dengan gampang adik-adik akan dapatkan. Contohnya, setiap apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus disadari bahwa sebuah suatu niat yang luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntutan Tuhan yang mana. Nah, Esa, sumpah dan janji adalah komitmen dari seorang apoteker dan harus dijadikan landasan moral dalam melakukan pengabdian profesinya. Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk, serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, inilah jabaran implementasi yang adik-adik harus pahami ketika adik-adik ingin belajar menjadi apoteker nantinya. Kita masuk pada sumpah dan janji, yaitu kewajiban umum. Setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan janji. Ini implementasinya. Sumpah dan janji apoteker diucapkan oleh apoteker sebagai dapat diamalkan dalam pengabdiannya, harus diayati dengan baik, dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan perilakunya. Dalam sumpah apoteker, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Melaksanakan asuhan kefarmasian, merahasiakan kondisi pasien, resep, medication record untuk pasien, melaksanakan praktek profesi sesuai dengan landasan praktek profesi yaitu ilmu, hukum, dan etik. Nah, ini landasannya. Yang pasal 2, setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Implementasinya, kesungguh-sungguhan dalam menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dinilai dari ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan sejawat apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lainnya, yang atau serta ada atau tidaknya laporan dari sejawat tenaga apoteker lainnya, serta tidak ada atau laporan dari dinas kesehatan, kemudian pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam peraturan organisasi. Jadi di sini akan ada penilaian dari Komisi Disiplin dan Etika Apoteker Indonesia. Pada pasal 3, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesi sesuai dengan kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dan melaksanakan kewajiban. Nah, implementasinya seperti ini. Setiap apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati, mengamalkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia. Harus adik paham, mengerti, menghayati, mengamalkan kompetensi sesuai dengan standar. Sehingga ada ujian yang namanya standar kompetensi, UKAI. Ya, ujian kompetensi apoteker. Ukuran kompetensi seorang apoteker harus uji lolos pada uji kompetensi apoteker. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dari setiap tindakan dalam keputusan apoteker, seorang apoteker Indonesia. Bagaimanapun, saat seorang apoteker dihadapkan pada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus memilih risiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien dan masyarakat. Artinya, sifat altruistik harus dikedepankan. Kita harus mengutamakan kepentingan pasien kita untuk memberikan risiko yang terkecil. Karena kita sudah distandarkan kompetensi, ketika adik sudah lulus apoteker atau ujian kompetensi, berarti sudah memiliki standar kompetensi apoteker Indonesia dan siap akan dilakukan uji sumpah dan janji apoteker.
Kemudian selanjutnya pasal 4, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, pada umumnya bidang kefarmasian pada khususnya. Nah, kita harus belajar long life education. Apa implementasinya? Seorang apoteker wajib harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus-menerus. Jadi ada SKP, ada ujian-ujian, ada kompetensi-kompetensi yang harus diikuti, dan ada penilaian setiap 5 tahun sekali untuk kita resertifikasi apakah kompetensi kita memenuhi syarat atau tidak. Nah, inilah implementasi. Kemudian dalam pasal 5, di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Nah, ini adik-adik harus penting sadari. Jadi, kita nggak boleh hanya memikirkan keuntungan kita sendiri. Implementasinya adalah seorang apoteker dalam tindak profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain. Ingat, apapun yang nanti adik kerjakan dalam prakteknya, adik harus menghindarkan untuk merugikan orang lain. Oleh sebab itu dalam pendidikan adik akan diajarkan segala macam ilmu yang terkait dengan ilmu kefarmasian. Seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikan dan tetap memegang teguh pada prinsip mendahulukan kepentingan pasien. Kita dapat, artinya boleh. Dapat itu artinya tidak harus. Ya, makanya sampai sekarang organisasi masih menetapkan jasanya nanti berapa. Nah, karena kita belum terbiasa dilihat oleh masyarakat dalam melakukan praktek mendapatkan jasa, ini masih dalam suatu usaha dalam melakukan praktek kefarmasian yang diganti jasanya. Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Implementasinya, seorang apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangnya dan jujur penuh integritas. Ingat catatannya, ya. Dia menjadi trust oleh masyarakat pada profesi. Dia harus menjalankan dengan truth, kebenaran, kejujuran, dan penuh integriti. Itulah tuntutan dari kode etik apoteker yang pertama. Yang berikutnya, apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesinya dalam kepentingan orang lain. Tak boleh. Apoteker harus menjaga perilaku berhadapan dengan publik, sehingga kita dituntut bekerja dengan baik, menjadi suri teladan dalam menjalankan tugas asuhan kefarmasian kita. Pasal 7, seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Inilah implementasi nilai-nilainya, sehingga apoteker harus belajar mencari informasi secara up-to-date yang relevan terhadap informasi dunia kefarmasian dan kesehatan, karena apoteker akan menjadi pusat informasi. Apoteker memberikan informasi harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien yang akan datang, memenuhi apoteker, menemui apoteker, kemudian mengenai pasien serta penyakitnya. Nah, apoteker harus bisa mengkolek segala informasi terkait dengan pekerjaannya dia sendiri untuk memberikan informasi, mendeliver informasi tersebut kepada pasiennya. Seorang apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dan tenaga profesi kesehatan lainnya. Dia juga bisa bekerja sama terutama dalam mengedepankan interprofessional cooperation practice. Adik-adik akan diajarkan dalam kuliah IPE, Interprofessional Cooperation Practice, dengan tenaga kesehatan sesama adik-adik calon tenaga kesehatan atau mahasiswa dari
kedokteran, nurse, dan segala macamnya. Seorang apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, kemudian dalam bentuk penyuluhan, memberikan informasi yang jelas, melakukan monitoring penggunaan obat, dan sebagainya. Sehingga semua kegiatan ini biasanya diterjemahkan dalam nilai-nilai SKP yang terkait dengan implementasi kompetensi kita nantinya. Pasal 8, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Jadi up to date pada peraturan yang ada. Kita harus up to date, kita harus lihat peraturannya, kemudian di sini jelas tidak ada alasan bahwa apoteker harus mengerjakan peraturan perundang-undangan, apoteker harus membuat SPO, standar prosedur operasional sebagai pedoman kerja, baik dia bersifat personil maupun khusus di tempat kerjanya dalam menjalankan, karena ini amanah dari kode etik. Pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk insan. Nah, di sini ya kita harus menjalankan ini. Implementasinya, adik lihat. Apoteker peduli kepada pasien merupakan hal yang paling utama. Setiap apoteker, tindakan dan kepatuhan profesi dari apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat. Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. Apoteker harus mengambil langkah-langkah dan juga menjaga kesehatan pasien, khususnya janin, bayi, anak-anak, serta orang tua, khususnya pada kondisi yang lemah. Seorang apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Kemudian seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia farmasi, dan rahasia kedokteran dengan baik. Seorang apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter ataupun oleh penulis resep. Nah, di sini kita harus hormat profesi lain. Dalam hal ini, apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda pada mitra kesehatan dokter, maka apoteker harus melakukan komunikasi, kecuali dengan peraturan yang lain. Nah, khususnya pekerjaan apoteker sebagai drug auditing, apabila ada perbedaan pandangan antara dokter dan apoteker, sehingga apoteker harus wajib melakukan komunikasi kepada dokter dalam memilihkan obat. Yang berikutnya, pasal ke-10, setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana yang ia inginkan. Jadi nggak boleh kita semena-mena terhadap teman sejawat kita sendiri. Jadi setiap apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk pada rekan kerjanya. Bila mana seorang apoteker berhadapan pada suatu situasi problematik, maka secara moral, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang hubungan dengan situasi sejawat, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun. Apoteker harus berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia ataupun dengan pembina etik terhadap masalah teman sejawat. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa sesama apoteker harus saling mengingatkan dan saling menasihati mengenai ketentuan-ketentuan kode etik. Jadi kita hidup harus saling menghormati dan saling mengingatkan. Jadi bila apoteker teman sejawat melanggar kode etik, maka kita beritahu secara santun atau kita informasikan kepada Majelis Pembina Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, ya. Kemudian pasal 12, seorang apoteker harus mempertanggungjawabkan setiap kesempatan untuk meningkatkan, jadi setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebar rasa saling percaya dalam
menunaikan tugasnya. Nah, ini pekerjaan dari seorang apoteker. Implementasinya, seorang apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan teman sejawat apoteker lainnya. Seorang apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya. Seorang apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalankan kerjasama profesinya. Pasal 13 di sini, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling percaya dan hargai, hormati sejawat profesi kesehatan lainnya. Apoteker harus mampu menjalin hubungan harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat. Nah, itulah implementasinya. Pasal 14, apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya atau kehilangan kepercayaan masyarakat kepada sejawat kesehatan lainnya. Implementasinya, bila mana apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan informasi kesehatan, maka apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada profesi lain tanpa bersangkutan harus melakukan dipermalukan. Tidak boleh kita mempermalukan teman sejawat kita di depan masyarakat umum. Sebagai penutup, setiap apoteker sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia, menjalankan tugas kefarmasian sehari-hari. Bila apoteker baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak memenuhi kode etik apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah atau Ikatan Apotek Profesi Farmasi yang menaunginya, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, implementasinya, apoteker melakukan pelanggaran kode etik yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, kemudian peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria dari pelanggaran diatur berdasarkan organisasi dan ditetapkan oleh MPAD, Majelis Pertimbangan Etik Apoteker dan Disiplin. Nah, ini menjadi selanjutnya pekerjaan berikutnya. Nah, pada akhirnya kesimpulannya, dalam apoteker dalam pengabdiannya harus bertanggung jawab teguh pada sumpah dan janji dari kode etik apoteker Indonesia. Nah, itulah yang Bapak bisa sampaikan dalam materi ini. Sehingga terima kasih atas waktunya dalam menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, atau sebarkan kepada teman-teman semua. Terima kasih adik-adik.